Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kekurangan apapun. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan gagah beraninya, beliau merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil wawancara kami di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Parepare. Adapun materi kami yaitu mengenai perencanaan APBD. Nah, kelompok kami atau kelompok 1 terdiri dari 6 anggota, yaitu Nur Eliza Ahmad, Ipa Trihapsari, Herawati, Indri Julia Hajar, Hamnur Milasari, dan saya sendiri Almasari. Video kali ini merupakan pengganti UTS pada mata kuliah budgeting yang dimana dosen pengampunya ialah Bapak Andi Faisal SE MAK. Adapun saya akan memaparkan materi pertama mengenai pengertian APBD. APBD merupakan singkatan atau kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana APBD ini disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Tahapan pertama dalam siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perencanaan. Nah, perencanaan dalam APBD sangat penting karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari oleh pemerintah daerah. Nah, dengan adanya APBD ini, penyusunan APBD, maka pemerintah daerah, bahkan mungkin pemerintah negara bisa menghindari yang namanya kesalahan, pemborosan, kecurangan, dan penyelewengan yang akan terjadi di suatu daerah atau pemerintah daerah. Baik, mungkin sekian dari saya, pemaparan materi dari saya. Saya persilahkan kepada Saudari Indri Julia Hajar untuk melanjutkan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Julia Hajar dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara perencanaan dan penganggaran itu seperti apa. Nah, perencanaan dan penganggaran itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan, karena perencanaan merupakan sebuah proses untuk mendefinisikan tujuan-tujuan tersebut, sedangkan penganggaran merupakan penciptaan suatu kegiatan rencana yang telah disusun sebelumnya. Jadi, penganggaran tanpa perencanaan bisa dikatakan kita akan boros. Nah, kemarin kelompok kami telah mengunjungi salah satu kantor yang ada di kota Parepare, yaitu kantor Bapeda. Nah, kantor Bapeda tersebut memiliki fungsi. Yang pertama, menjadikan koordinator perencanaan pembangunan daerah di kota Parepare. Nah, perencanaan pembangunan inilah yang akan disusun oleh kantor tersebut. Misalnya Taman Wisata Anjungan Cempai yang berada di Soreang, dan yang kedua yaitu Monumen Patung Habibie dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah selesai direncanakan, selanjutnya kantor Bapeda tersebut akan melakukan take over ke Badan Keuangan Daerah untuk dokumen-dokumen penganggarannya yang telah disusun sebelumnya. Jadi apabila dokumen-dokumen tersebut sudah dikirim ke kantor keuangan daerah, selanjutnya akan ditunggu untuk beberapa minggu kemudian sampai anggaran tersebut akan dicairkan oleh kantor Badan Keuangan Daerah itu sendiri. Mungkin itulah sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai hubungan antara perencanaan dan penganggaran. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Selanjutnya saya akan membahas tentang aturan tentang perencanaan dan keuangan. Perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional.
diperbarui dengan Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah mulai dari RKPD, RPJMD, dan perubahannya. Selanjutnya itu keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diperbarui menjadi PP Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dan yang paling baru itu pada Kemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Elisa Ahmad, salah satu pemateri dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai alur perencanaan dan penganggaran daerah. Teman-teman bisa lihat bagan alur perencanaan dan penganggaran daerah pada PPT kami. Nah, dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa alur ini merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun yang berlaku di seluruh Indonesia, baik itu Papua, Aceh, Kalimantan, dan seterusnya. Di mana keterangannya di sini yaitu yang berwarna kuning dan hijau itu merupakan tugas dari Bapeda, sedangkan yang warna orange muda itu merupakan tugas dari Badan Keuangan Daerah. Nah, untuk alur-alurnya yaitu yang pertama yaitu setiap tahun dalam penganggaran yang disusun pertama kali adalah RKPD. RKPD itu adalah Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah, di mana dimulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir. Untuk tahap yang kedua yaitu untuk menyusun RKPD, maka kita melalui RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana periodisasinya selama 5 tahun. Fungsi dari RPJMD ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan. RKPD dan SKPD ini periodisasinya itu sama, yaitu 1 tahun. Perlu kita ketahui bahwa SKPD ini merupakan satuan kerja perangkat daerah. Nah, di perangkat daerah yang menjadi pedoman adalah Rencana Strategi Perangkat Daerah atau RSPD, di mana periodisasinya yaitu 5 tahun. Untuk langkah yang ketiga yaitu beralih ke rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD ini menjadi dasar bagi Bapeda dalam melaksanakan musrembang, baik itu musrembang kelurahan maupun kecamatan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu rancangan awal RKPD ini menjadi pedoman untuk menyusun rancangan awal SKPD. Nah, rancangan awal SKPD ini disusun pada tanggal 1 Desember, di mana 2 tahun sebelum tahun yang bersangkutan. Nah, misalnya rancangan awal RKPD tahun 2004 itu disusun pada 1 Desember tahun 2022. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu semua rancangan awal tersebut disempurnakan menjadi rancangan RKPD yang disusun dari pengambilan pendapat-pendapat di musrembang, baik itu musrembang kecamatan maupun kelurahan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu rancangan RKPD ini dijadikan bahan dalam musrembang tingkat kota maupun kabupaten. Dari situlah kemudian disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD, kemudian rancangan akhir RKPD ini ditetapkan menjadi RKPD.
Penetapan RKPD ini paling lambat minggu keempat di bulan Juni. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu RKPD ini menjadi pedoman bagi SKPD untuk merancang perangkat daerahnya, di mana ditetapkan paling lambat 1 bulan setelah penetapan RKPD, yaitu pada tanggal 30 Juli. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah RKPD ini selesai, maka Badan Keuangan Daerah membentuk TAPD. Nah, apa itu TAPD? TAPD ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah. TAPD inilah yang menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, di mana rancangan KUA ini merupakan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan PPAS ini merupakan rancangan prioritas plafon anggaran sementara. Langkah selanjutnya yaitu kedua rancangan tersebut disusun bersama dan dibahas bersama. Setelah itu diserahkan ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli dan akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran Daerah. Setelah dibahas, maka diadakan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS antara wali kota dengan DPRD. DPRD di sini yaitu unsur pemimpinnya, dan hal ini paling lambat diselesaikan pada akhir bulan Juli. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah hal tersebut maka disusunlah RKA SKPD atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang mana RKA SKPD ini disusun berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu apabila SKPD sudah menyusun RKA, maka itu harus diintensikan terlebih dahulu oleh TPAPD. TPAPD di sini termasuk Bapeda, Badan Keuangan, dan Badan Pengawasan Daerah. Tujuannya adalah komponen itu mengintensikan indikator kinerja setiap kegiatan yang ada, apakah sudah tepat dan bersinergi. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu berkaitan dengan belanja daerah, apakah pengeluaran daerah ini sudah tepat atau tidak. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah RKA SKPD ini disusun, maka dibuatlah rancangan APBD. APBD di sini yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan diserahkan ke DPRD untuk dibahas kembali. Jika sudah selesai, maka akan menjadi penetapan APBD. Jika sudah selesai, maka dilaksanakan penetapan APBD, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Langkah selanjutnya adalah APBD ini dievaluasi oleh pemerintah provinsi, dan jika pemerintah provinsi sudah menyetujui, maka itu akan menjadi APBD. Kemudian SKPD ini menindaklanjuti rancangannya menjadi DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Setelah DPA SKPD ini, maka SKPD diperbolehkan melaksanakan semua program pembangunan untuk tahun berikutnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rawati. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai permasalahan pokok yang dihadapi oleh APBD. Nah, di mana materi ini
kami berpatokan di dalam buku, di mana waktu itu kami menanyakan mengenai bagaimana APBD dikelola dan berorientasi pada pertumbuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana APBD itu dikelola dan harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana APBD itu dikelola dan harus dapat mengatasi kemiskinan. Nah, beliau dari pihak Bapeda menjawab pertanyaan kami bahwasanya tujuan utama APBD itu cuma satu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kita berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pasti kita akan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Terkait dengan pertumbuhan, memang APBD itu diperuntukkan sebagai pemicu terikat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pemerintah itu selalu masuk ke dalam 5 besar sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian, kedua, tentang APBD bisa menanggulangi kemiskinan. Kalau sistem ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita ramu itu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya apa? Pihak Bapeda harus memastikan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di mana pertumbuhan ini mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan di dalam perencanaan anggaran itu. Nah, di dalam slide PPT kami yaitu mengatakan bahwa di dalam perencanaan anggaran ada 6 indikator makro daerah yang harus dipenuhi untuk bisa dapat dikatakan bahwa APBD itu berkualitas. Nah, dari sini kami menarik kesimpulan bahwasannya hasil wawancara kami dan yang ada di buku itu ada memiliki perbedaan, di mana di dalam buku hanya mengatakan ada 3 permasalahan pokok. Nah, sementara hasil wawancara kami bersama dengan pihak Bapeda mengatakan ada 6 indikator utama permasalahan pokok yang dihadapi oleh APBD. Nah, berikut permasalahannya. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi, yaitu memastikan jika APBD yang kita keluarkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan dapat menggerakkan perubahan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, mampu mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga, mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian yang keempat, mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kelima, mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kemudian yang keenam, yaitu mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamnur Milasari dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan perencanaan anggaran yang sempat kami tanyakan kemarin pada wawancara di kantor Bapeda, yaitu apakah perencanaan yang sudah disusun bisa diubah atau tidak. Adapun hasil dari wawancara mengenai perubahan perencanaan anggaran, yaitu sesuai dengan peraturan perencanaan sudah dijelaskan bahwa suatu dokumen perencanaan itu dibuat setiap tahun dan untuk perubahannya biasanya dilakukan pada bulan Juli atau pada bulan 7 sesuai dengan aturan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD maupun rencana pembangunan pemerintah daerah, bahwa perubahan RKPD itu dapat diubah jika tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Contohnya, misalkan pada tahun 2019 kemarin sampai dengan sekarang itu memaksa Bapeda untuk mengubah semua rencana yang telah dibuatnya, baik dari RPJMD-nya maupun RKPD-nya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perubahan itu tidak wajib jika RKPD yang sudah disusun itu masih dianggap aman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa Triapsari dari kelompok 1 yang akan membahas tentang perencanaan anggaran pada tahun 2022.
Nah, perencanaan anggaran tahun 2022 itu sudah disusun pada tahun 2021 bulan Juni lalu. Artinya perencanaan itu disusun 1 tahun sebelum dilaksanakannya. Namun untuk pelaksanaannya masih sementara berjalan untuk saat ini. Contohnya saja program kerja yang telah terlaksana oleh kantor perencanaan itu, contohnya Taman Wisata Anjungan Cempai, tepatnya di Kota Soreang. Nah, untuk perencanaan anggaran pada tahun 2023 itu sudah disusun karena periodenya sudah lewat, yaitu pada bulan Juni tahun 2022. Nah, hal ini wajar karena ini hanya rencana untuk tahun 2023. Yang Bapeda ikuti atau laksanakan itu hanya rencana pada tahun ini atau pada tahun 2022. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk tidak mengubah rencana tersebut karena setiap bulan Juli Bapeda akan melakukan perubahan dengan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi. Misalnya saja seperti bencana alam dan COVID-19. Lanjut. Sebenarnya perubahan itu bersifat tidak wajib jika keadaan yang terjadi masih sesuai dengan rencana. Namun, itu juga harus berubah jika masih ada anggaran tahun ini yang tidak dihabiskan atau tidak terpakai. Maka dilakukan perubahan-perubahan perencanaan untuk digunakan di tahun berikutnya. Nah, untuk anggaran yang lebih itu tidak dikembalikan karena ada yang namanya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran selanjutnya. Kecuali anggaran DAK atau dana alokasi khusus, yang mana jika tidak dihabiskan maka akan ditagih terus oleh pemerintah, namun pada akhirnya akan diperintahkan kembali untuk digunakan di tahun berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian persentase atau pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1, yang membahas tentang perencanaan anggaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sedikit kutipan kata-kata motivasi dari B.J. Habibie yang mengatakan bahwasanya keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.